Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dwi Widiastuti. Saya dari Ekonomi Syariah kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis maudhu. Pengertian hadis maudhu. Hadis maudhu bentuk isim maf'ul dari kata wad'u yad'u. Kata wad'u yang artinya mengada-ngada atau membuat-buat. Hadis yang diciptakan dan dinisbatkan kepada Rasulullah SAW yang sifatnya dibuat-buat atau mengada-ngada, sementara Rasulullah SAW tidak pernah melakukan, mengatakan maupun menetapkan. Yang kedua adalah latar belakang kemunculan hadis maudhu. Kemunculan hadis palsu ini adalah dikarenakan masuknya secara massal penganut agama lain ke dalam Islam. Terjadinya pertikaian politik yang terjadi pada akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan awal dari benih-benih fitnah yang memicu pemalsuan hadis. Ada pula faktor-faktor lain yang menyebabkan munculnya hadis maudhu. Faktor kebencian dan permusuhan, faktor politik, faktor kebodohan, dan fanatisme yang keliru. Perkenalkan, nama saya Olivia Dia Permata dari Ekonomi Syariah kelas F semester 2. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai ciri-ciri hadis maudhu. Nah, ciri-ciri dari hadis maudhu ini ada dua, yaitu ciri yang terdapat pada sanadnya dan ciri yang terdapat pada matannya. Yang akan pertama kali kita bahas adalah ciri yang terdapat pada sanadnya. Nah, ciri-ciri dari yang terdapat pada sanadnya itu ada 4. Yang pertama adalah rawi tersebut terkenal berdusta. Lalu pengakuan dari si pembuat sendiri. Lalu kenyataan sejarah karena mereka tidak mungkin bertemu. Dan yang terakhir adalah keadaan rawi dan faktor-faktor yang mendorongnya membuat hadis maudhu. Selanjutnya adalah ciri-ciri yang terdapat pada matannya. Nah, ciri-ciri yang terdapat pada matannya ini ada 2, yaitu keburukan susunan lafaznya dan kerusakan maknanya. Yang karena kerusakan maknanya ini bisa disebabkan karena beberapa hal, yaitu yang pertama, karena berlawanan dengan akal sehat. Yang kedua, karena berlawanan dengan hukum akhlak yang umum. Yang ketiga, karena bertentangan dengan ilmu kedokteran. Yang keempat, karena menyalahi undang-undang atau ketentuan yang ditetapkan akal kepada Allah. Lalu yang kelima, karena menyalahi hukum-hukum Allah dalam menciptakan alam. Yang keenam, karena mengandung dongeng-dongeng yang tidak masuk akal sama sekali. Yang ketujuh, karena bertentangan dengan keterangan Al-Quran, hadis mutawatir, dan ijma juga tidak dapat dikompromikan. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah menerangkan suatu pahala dengan menerangkan suatu pahala yang sangat besar terhadap perbuatan-perbuatan kecil dan juga siksa yang sangat besar terhadap perbuatan yang kecil. Nama saya Indah Hilyatul Jannah. Saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam hadis maudhu. Nah, yang pertama yaitu perkataannya berasal dari pemalsu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Dan yang kedua yaitu perkataannya berasal dari ahli hikmah atau orang-orang zuhud, tetapi para pemalsu menjadikannya hadis. Dan yang ketiga yaitu perkataan yang tidak diinginkan rawinya, melainkan dia hanya keliru. Tetapi jenis yang ketiga ini termasuk hadis maudhu apabila perawinya mengetahui tetapi membiarkannya. Selanjutnya yaitu contoh-contoh hadis maudhu. Yaitu yang pertama, perawinya seorang pendusta. Nih, ketika kejadian Sa'ad bin Dorif, ketika anaknya pulang dari sekolah,
anaknya itu menangis. Kemudian Sa'ad itu menanyai anaknya, "Kamu kenapa menangis?" Terus anaknya menjawab, "Saya dipukuli oleh guru." Nah, terus kemudian Sa'ad bin Dorif mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, guru anak kecil itu adalah yang paling jahat di antara kamu. Mereka paling sedikit kasih sayangnya terhadap anak yatim dan paling kasar terhadap orang miskin. Itu dikatakan palsu karena Al-Hafiz Ibnu Hibban mengatakan bahwa Sa'ad itu ialah seorang pendusta. Yang kedua yaitu bertentangan dengan Al-Quran. Contohnya yaitu yang artinya anak zina tidak masuk surga hingga 7 turunan. Nah, itu bertentangan dengan Al-Quran. Di Al-Qurannya mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wala taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Quran surat Al-An'am ayat 164. Di situ kan sudah dijelaskan bahwa orang lain tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi misalkan orang tua kita pezina, nah kita juga tidak akan mendapat dosa orang tua kita. Jadi kita jadi hadis tadi itu berbohong, hadis maudhu, hadis palsu. Selanjutnya yaitu berlawanan dengan akal sehat. Nah ya, di sini terdapat hadis yang artinya siapa yang memelihara ayam putih niscaya tidak akan didekati oleh setan. Yaitu kan tidak masuk akal. Selanjutnya yaitu bertentangan dengan sunnah. Nah, di sini dikatakan barang siapa yang bernama Muhammad atau Ahmad, ia tidak akan masuk neraka. Nah, itu disebut hadis palsu karena keselamatan neraka itu tidak bergantung dengan nama saja. Karena keselamatan neraka itu juga bergantung dengan iman, kesolehan kita, dengan rahmat Allah juga. Kemudian yaitu yang menyalahi ketentuan akal atau tidak ditakwil. Di sini dijelaskan hadis yang berarti jika seorang bersin ketika membacakan suatu hadis, maka itu menandakan bahwa pembicaranya itu benar. Nah, jadi di situ dijelaskan bahwa pembicaraan benar atau tidaknya itu kan tidak dilihat dari ketika bersin. Jadi itu dinamakan hadis maudhu, termasuk hadis maudhu. Kurang lebihnya sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.